Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini mengenai sikap hidup. Saudara, bacaan hari ini bukan mau menunjukkan keberpihakan Yesus pada orang miskin atau orang kaya, tapi lebih pada sikap hidup. Yesus mengajak kita untuk bersikap seperti orang miskin yang senantiasa terbuka hatinya untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bukan bersikap seperti orang kaya yang lebih mengejar kenikmatan dan kesenangan duniawi. Apapun status sosial kita, Yesus mengajak kita untuk tidak terikat dan hanya mengejar pemenuhan hidup atau kesenangan hidup semata, tapi mengarahkan hati dan pikiran terutama untuk mengejar perkara-perkara surgawi. Konteks Injil hari ini adalah sabda Yesus kepada para murid yang dipinggirkan, yang dimarginalisasi dan dianiaya karena menjadi pengikutnya. Penderitaan para murid yang mendengarkan sabda itu terjadi bukan karena mereka pasif dan tidak berbuat apa-apa, melainkan karena mereka tekun dan setia dalam mengikuti Yesus. Mereka menderita karena mereka selalu terbuka pada rencana dan kehendak Allah. Mereka tidak mau terikat dan terlena dengan kemapanan yang ditawarkan oleh dunia yang semu. Kepada mereka, Yesus berkata, "Berbahagialah." Tuhan menyebut murid-muridnya berbahagia karena Tuhan yang memuaskan mereka dari rasa lapar yang mereka derita. Kepercayaan kepada Allah yang mampu memenuhi kerinduan dan hasrat manusia yang sebenarnya, itulah yang menuntun kita kepada kebenaran. Kebahagiaannya terletak pada inisiatif Allah
yang memuaskan kelaparan kita. Yesus memuji kita bahagia karena iman kita. Kita mengalami penderitaan, entah dikucilkan, dihina, dipojokkan, atau tidak dihargai. Kebahagiaan kita tidak terletak pada penderitaan itu, tapi pada kelekatan kita pada iman akan Yesus yang akan mendatangkan upah yang besar di surga. Iman akan Yesus itulah yang membuat kita bahagia, kendati sekarang ini kita mengalami banyak penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak kita untuk melepaskan segala kelekatan dan keterikatan kita pada hal-hal duniawi dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Karena pikiran yang melulu duniawi dapat merusak akhlak dan martabat kita. Yesus mau kita lebih membuka hati terhadap kasih-Nya, mengandalkannya, dan berserah diri pada penyertaannya dalam segala pergumulan hidup yang kita alami, serta melaksanakan sabdanya. Yesus mengajak kita untuk lebih mengasihinya dengan menggunakan segala kemampuan, potensi, dan bakat-bakat yang kita miliki untuk kemuliaannya dan dengan berbagi kepada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.